Evangelium Johannes Jumlah 15 ayat 16 songon mahatana. Dada hamu memilih au do memilih hamu, jalur wadiri hamu asalako hamu mapardue. Jala asanian pardue munai, asa dilehong tu hamu nasa si pangidom muna, siang amai marhite-hite buah. Uja hamu saya bahasa Indonesia. Yohanes pasal 15 ayat 16 beginilah bunyinya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Olak ni masahakna. Jadi, kubai ucap-ucap kudu bahason alani mungkin si Sri Mulyani kurang mengerti dengan bahasa Batak. Jadi acara pemberkatan nikah nafian mau kubai itu bahasa Indonesia asal itu bahasa Batak kan kata lain ahli pada penghalakon narwana. Jadi bahasa Indonesia doa mau kubai kata kebaktian pemberkatan nikah. Jadi itu nang ubah. Karena acara bahasa do tapi kan bahasa Indonesia nah akan mengerti. Jadi dibaikkan mengenalani bahasa Indonesia ala Sri asli doon halak kita Jawa. Jadi mulia tema di Tuhan sebenarnya tunggu kimat segubudo manang kuat cinta si Sri tu si Hendra ala nyaha sian agama na asing do ibana buan tu kuriata na gereja Kristen tadi. Jadi tunaipe oleh tema sebenarnya Sri Mulyani dari hari ini sudah menjadi pengikut Kristus dan diberkati di gereja melalui hambanya. Jadi jangan lagi ada nanti seperti ini rupanya di dalam agama Kristen. Lebih enaknya di agamaku singkat padat seperti itu. Tetapi jangan lagi ada pemikiran seperti itu karena awalnya sudah saya tanya sudah bersedia menjadi orang Kristen yang secara totalitas ya sudah, ya kan? Jadi walaupun ada nanti bahasa-bahasanya sedikit campur sari. Nanti kalau nggak ngerti nanti bisa ditanya di rumahnya sama abang tercintanya. Nah dihita na dihaulong ni Tuhan Yesus Kristus nama nukum maau. Bertanya aku kepada si Hendra, pernah enggak melihat orang yang main layang? Pernah enggak main layang? Nah jika pernah melihat layangan, ketika kita melihat layangan itu molo putus, molo budak kita disimak layangan, molo dibere, ketika mau dia putus, molo dibere oleh bukan dulu layangan, molo putus saja. Maka ketika banyak anak-anak melihat, bahkan ketika kita mengeliling, berlari untuk mendapatkan layangan tersebut. Bagaimanalah supaya dapat? Nah, di situ anak-anak bersigurut manangna merampas untuk mendapatkan layang-layang tersebut. Nah, itulah yang pertama. Nah, yang kedua, ketika layangan itu putus, dia akan sangkut di atas seng atau di atas pohon atau di atas tiang listrik. Nah, ketika layangan tersebut sangkut di situ, baru datang hujan, maka kertasnya akan habis dan yang tinggal apa? Tinggal kerangka layangan itu. Nah, artinya di situ ketika kita main layangan, tetapi kalau si pemain dengan layangan itu tetap memegang teguh sampai ke atas, maka layangan tersebut tertuju ke atas, maka dia akan semakin terbang. Walaupun badai itu datang, mana angin yang datang itu
ketika datang angin, maka layangan itu akan semakin tinggi. Walaupun datang badai, maka layangan itu akan semakin melebar. Kalau tertuju kepada si pemain, dan tali itu tidak akan putus kalau tertuju kepada yang di atas. Maka layangan itu akan tetap mengembang dan semakin tinggi, walaupun badai datang, maka dia tidak akan putus. Maka layangan itu berkata, hei, aku akan semakin kuat, aku akan semakin tinggi ketika badai datang menghadap. Nah, soalnya ketika kalian sudah memulai perdongan Saripeon menikah pada hari ini, seperti layangan tadi. Ketika layangan itu putus, maka dia tidak berguna dan layangan itu tinggal kerangka. Tetapi ketika pernikahan bisa didasari, dimulai dengan tertuju kepada Yesus Kristus, gelombang apapun datang di tengah-tengah keluarga kalian nanti yang akan kalian bina, maka tidak akan goyah. Seperti layangan tadi, semakin ke atas, semakin datang gelombang, semakin datang badai, layangan itu semakin tegak berdiri, semakin mengepakkan dia, semakin indah untuk dipandang. Begitulah kalau memulai pernikahan, membuka lembaran baru untuk menikah di dalam rumah tangga. Nah, dihitana dihamalong itu hatta Yesus Kristus. Ketika datang badai itu, maka sambutlah ketika, hai badai, walaupun engkau datang di dalam keluargaku, ketika Yesus itu berdiri bersamaku, aku tidak akan takut, datanglah. Maka kalian akan berkata seperti itu ketika datang badai, maka tidak akan ada yang bisa memisahkan. Nah, dihitana dihamalong itu hatta Yesus Kristus, mungkin ada kok merlayang-layang. Nanti kibelengan deh. Pasti semua kita di sini pasti pernahnya berlayang-layang. Tetapi perlu do molosoknya ke merlayang-layang. Basi do mau mau di lokasi di 28 begitu indah untuk merlayang-layang. Apalagi di tempat mana deh. Begitu luas tempatnya. Perlu praktek komuna andong merlayang-layang. Ketika badai itu datang, ketika gomos ditiup kamu layang-layang itu, maka dia akan semakin mengepakkan sayapnya. Oh, begini rupanya. Jadi bisa kalian maknai di dalam berumah tangga, ketika datang badai, ketika datang pergumulan di tengah-tengah di keluarga muna, maka kalian bisa menghadapinya. Ya mungkin ke depan harinya bukan seperti ini kehidupan kalian. Pasti akan ada rintangan, pasti ada cobaan yang akan kalian hadapi. Nah, manusia manusia itu si Hendra. Masa kak dengan kamu? Keinginan bukan untuk menikah? Mau lihat ya? Betulnya itu? Dan alanya dipaksa deh. Nah, si Sri Mulyani, apakah keinginanmu memang untuk menikah dengan si Hendra? Iya. Sakapnya untuk menikah. Apakah kau mencintai si Hendra? Saya yakin bahwa si Sri Mulyani sangat mencintai si Hendra. Dan si Hendra juga pasti sangat mencintai. Nah, ketika engkau mengetahui bahwa si Sri Mulyani adalah rokakmu, maka detik dilahir oleh wah ini si Sri Mulyani dan dia rokakku. Soalnya tinggal didokon di Janita, bukan kamu yang memilih aku, Audo yang memilih kamu. Debatado memilih si Sri Mulyani gabe dongan Saripen. Molo di Botohodo, mulai siang lahir posak kaku si Sri Mulyani, dan pala dodoho mangarap itu dia mengeliri rokak. Demikian juga si Sri Mulyani. Ketika dia tahu kalau kau adalah rokaknya, maka nggak boleh capek-capek cari pacar sana, cari pacar sini, mencari yang lebih baik, seperti itu kan? Nah, lima dihamuna bahwa pernikahan itu adalah mutlak rencana Nibebata. Mutlak rencana Allah
untuk memilih pendamping hidup seseorang. Kenapa banyak terjadi perceraian? Karena mereka menganggap bahwa rencana pernikahan itu adalah rencana manusia, bukan rencana dari Allah. Allah ini menggodam sonari terjadi perceraian karena mereka menganggap bahwa rencana mereka menikah adalah rencana mereka sendiri. Allah ini sering terjadi keluarga retak di ujung tanduk. Alanya mereka tidak menghargai dan tidak membuat Kristus itu menjadi pegangan di dalam keluarga mereka. Jadi kami terlebih kepada kalian berdua, Sri Mulyani, bahwa Tuhan telah memberikan pendamping, memilih pendamping yang baik kepadamu, yaitu si Hendra. Jadi jangan lagi bermain-main. Jangan ketika sudah berumah tangga nanti, bah begininya kau bang, hari itu kau sangat mencintai aku, rela aku mengorbankan semuanya, orang tuaku, agamaku, segala macam. Udahlah, bisa aja kita. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan telah memilihkan pendamping untukmu yang baik. Dan si Mangara inilah yang terbaik untukmu. Untuk seumur hidup. Kenapa? Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik di tengah-tengah keluargamu. Kalian memilih pendamping hidup. Ini sudah kau yang cocok. Si Siliani juga kau yang cocok pendampingku bang. Kau perhatian ini itu. Dan kaulah yang diberikan Tuhan. Dan ingat tiap kamu di tengah-tengah di keluargamu bahwa Tuhan telah memilih si Sri Mulyani. Tuhan telah memilih si Hendra untuk menjadi pendampingku. Untuk sampai saudara tua, sampai kakek nenek, inilah pendamping hidup yang terbaik yang diberikan Tuhan. Nah, supaya langgeng keluarga kalian ke depan hari, yaitu seperti layangan tadi, ikon Kristus, harus Kristuslah menjadi pegangan di tengah-tengah keluarga kalian, sehingga ada pun badai, sehingga ada pun terpaan yang mengguncang kalian, tidak akan pernah retak rumah tangga kalian. Kalau Kristus diutamakan, kalau Kristus dan tertuju kepada Kristus, pardongan salib ini. Tapi molodang dong, seorang layang-layang yang terputus tadi, memang dia menjadi rebutan, menjadi direbut-rebut oleh orang lain, tetapi nasibnya akan tinggal nama. Mau tabereng dosa di si layang-layang dan taboto di layang-layang misi. Sama seperti itu ketika membangun rumah tangga. Ketika rumah tangga yang hancur, memang pertama adalah rebutan, tetapi akhirnya tinggal nama. Nah, ya kamu pamerin kapal? Pernah nggak jalan-jalan? Entah ke Dumai nengok kapal, entah di mana pun. Pernah nggak nengok kapal? Kenal nggak jangkar? Nah, ketika mau berlabuh, kapal itu akan membuat jangkarnya sedalam-dalam mungkin ke dalam laut itu. Sebesar apapun kapal itu, semakin besar kapal, maka semakin besar jangkarnya. Jadi ketika jangkar itu ditancapkan ke dasar laut yang sangat dalam, molotungna rope galumbangi, ibaratnya ini kapalnya, rope galumbangi dan oleng-oleng kecilnya. Karena apa? Jangkar yang ditanamkan ke dasar laut itu sangat dalam dan tergoyak kok. Tetapi ketika jangkar itu kecil, maka jangankan kecil, sebesar apapun datang itu, maka ini akan oleng. Alanya jangkarnya kecil, bahkan dia akan putus. Alanya hadang ditancapkan ke dalam dasar yang sangat dalam, maka datang gelombang, maka kapal itu akan jatuh oleng. Bahkan tidak pernah dan nama
kapal nak yang terjadi. Tetapi kalau kapal yang di besar tadi adong jangkarna na belgas nak tingali ditancapkan ke dasar laut yang sangat dalam, sebesar apapun gelombang itu tidak akan tergoyah. Nah, song-song nipe di rumah tangga muna. Walaupun badai, walaupun goncangan song kapal nak tingali, ketika kalian akan melabuh mengarungi bahtera rumah tangga, dan kalau sian keluarga roh akan mengguncangan, sian akan keluarga, sian akan masyarakat, sian apa banyak, bahkan dari Morotadereng di bagasan Partikiano banyak goncangan-goncangan wanita cantik-cantik, pria yang ganteng-ganteng. Itulah yang akan menjadi rintangan di tengah-tengah di keluarga terlalu mobil di bagasan Partikiano. Banyak sekarang will, banyak sekarang pil. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Menjadi goncangan yang sangat luar biasa. Kenapa itu terjadi? Tidak memegang Kristus sebagai dasar yang kuat. Soal nakingan namanya lain-lain. Walau putus di banyak orang itu di banyak kebiributan pertama, tetapi nasibnya akan sangat kacau balau. Akan rumah tangganya akan kacau balau. Alanya hadang hot haporsiaon dan Kristus diojak pun sama naking bahtera nakingani kapas nakingani jangkar yang sangat dalam. Molong mereka mudo Kristus sebagai pedoman dijakon Kristus di tengah-tengah di keluarga kalian nantinya tidak akan ada will, walaupun ada biasa dan handphone luar biasa sekarang. Sekarang masih sangat saling mencintai satu dengan yang lain. Tetapi sudah mulai ada anak, maka sudah semakin gemuk, melebar ke samping, melebar ke kiri, semua sudah kurang kecantikannya. Tetapi kalau Kristus menjadi pegangan lagi tancap pun di tengah-tengah di keluarga, mungkin si Sri Mulyani dan di boto da pena doa Pak Kristen. Jaga oma perlu arah konomu asa rajin ibadah minggu. Nong gabi terbalik. Gabi si Sri Mulyani saya mengajak komar minggu. Ate, Hendra. Kau ikon sarapak kamu membina keluarga asa hot pardongan sari yang muna. Ay bulan do somoni. Ay cintang biswau. Maka ikolomolomok kutuho. Nagabi ulo doho. Dia tidak mengerti. Mungkin kau tanya apa isi kejadian 1 ayat 1 tidak akan tahu dia. Kenapa? Tidak pernah dipelajari. Iba tujuannya. Ikon homa mengarahkan ibana, mengajari ibana asal dia benar-benar bisa mengenal Kristus di dalam keluarga. Ya, asa unang gabe oleng andong kapamune, unang oleng keluarga mune, ikon anak ngomong dulu. Kalau gobereng biasana, kalau songonon situasinya, pinatod dulu yang gabe lang kumaji. Kalau amat tayo gabe murta muse, jangan luar biasa kan? Abi amat tayo mengajak tu kapal. Nah gabe dana muse gabe oleng matong. Naku songonon. Ikon homa na rajin mengajari si Sri Mulyani asalam ditada haporsiaon na manatongi iman kata Yesus Kristus. Nang setahun ke depan, kayak enak kayak gini, ayo bang, gini, ayo murta lah kita, gabi murta ando kamu na 2 bagian, aku na 2 kabete. Tetapi harapan nami bahwa kalian menjadi keluarga yang bahagia, keluarga nama nada Kristus sebagai ojahan di tengah-tengah ini pardongan sari muna. Kalau diberikan ada satu tahun ke depan bahwa kalian adalah orang yang rajin beribadah. Jangan tinggalkan ibadah. Kemanapun kita pergi, ibadah utamakan. Karena apa? Ketika Kristus bersama dengan kita, soalnya ingat di dokumen bahwa Tuhan akan memberikan apa keperluan kita, apa sih pangamunnya. Karena apa? Tuhan sudah memilih engkau, memilih dia menjadi pasangan. Jadi tidak bisa dipisahkan, kecuali dipisahkan kematian.
Nah, sonari kebutuhan itu seperti mendaki gunung, naik turun gunung. Kenapa? Tak botak yang mengenal. Kalau nanti kita persoalan, kalau ketika kita butuh, maka perhatian itu sangat luar biasa. Ayo di bagasan sehari-hari, kalau tiki mardongan dari kalakon ketika mereka masih pacaran, mungkin begitu bangun pagi dia akan bertanya, sudah makan dek? Apa banyak yang makan dari nyakar? Siang juga ditanya, sudah makan dek? Malam juga ditanya, sudah makan dek? Tetapi ketika sudah mulai dia dapatkan, terlebih sudah terpasu-pasu, mungkin besok pagi dan besok pulang mama sudah makan pagi? Belum. Dan sukulong aja. Alanya sudah didapatkan. Soalnya kita nak dokon kebutuhan itu mana di tengah-tengah nih keluarga on seperti naik gunung turun gunung. Ketika sudah didapatkan perhatian itu sudah sangat kurang. Nah, apalagi molong adong be yang bedang besok kulong nak. Gak cinta lagi kau sama aku deh. Bah bele-bele, ay na repot ako. Kola cinta do dipilih hati ko. Repot diba mengurus geleng. Ay malaman tapi dijauh perlu perhatian sebenarnya. Tapi sebenarnya kita hudok ko ni. Ibaratnya di dalam rumah tangga naik gunung turun gunung. Kalau ada apa sotik, kadang dia dong perhatian ni. Tambah lagi tambah musik geleng. Dan tambah musik ngadong pahopu. Badang be ay molo di tengah-tengah keluarga bahaya apalagi kita mana marpahopu te. Badang be kaya olo di lokon nata amata cintanya kam masih sama aku. Oma ina dambe ala bele na sergido nai malugo pion. Bata doko man nong soni molo di doko no pungisyaha de misalnya tu hita cinta de piho doa pungisyaha. Bah ay na suru bakoro ade. Basi tira nai doko na basi cinta ngana matua hita. Ay mau bapak si Samuel sering do di doko tuau. Ina, mak nggak sayang lagi kau sama aku, mak. Ya sayang dong bapak Samuel itu kau bahas orang sayang anaknya. Ay cinta dong, kalau orang cinta tuh kau berak suku. Nah, demikian juga kalian. Mungkin selama pacaran itu masih sayang-sayang, tetapi ketika sudah ada anak, maka perhatian sudah berkurang. Unangan ini kurang perhatian nak, lagi doko kobe. Sayang, walaupun kau sudah punya anak kita, cintailah aku. Walau Bapak Samuel jodoh dia dulu dokter tua ini. Ada rahasia. Memang nyatanya seperti itu. Dia mengatakan kan, mak, cintanya kau sama aku mak. Minta kalian rohan dong dari seluar di dapur. Bah, mak, cintanya mama sama aku. Ya cinta lah pak. Kenapa nggak cinta? Jadi timbul rasa keharmonisan di sini. Artinya mau tabain Kristus di tengah-tengah nih ujahan di keluarga, maka kebahagiaan akan selalu ada. Tetapi molo dong dirokon bahwa sonari depe, molo haposoan depe, kalau makacauan baolo bisa hari. Asal degi bagakan dong gereng sehat depe bagak. Molo masih mau berumah tangga naknya makaca depe. Apalagi kita ngaji dan kok berang makaca. Bah, kolan buka deh jama marlistik. Jadi kalau main nama tak Amang dakya deh, bergaya opung misi awalnya. Akhirnya ngopung kan, cuma molo akamata molo ngawar pagopo akamata, bah perlu di mana memereng istrina begaknya. Nah, jadi kadang molo dipikir-pikiri secara logika memang itu. Akhirnya amat tahun lo melirik akan tanah asing. Kenapa kalian? Molo kelewat baik doli na ganteng siya jolo-joloan. Bah, cakap ya ganteng ate. Olo do amat tangan do. Amang baga niya. Bah, kola ni do ko sa ni itong marbisir do agulutan. Marbisir jantung tak molo di do konsoni. Jadi siara na bisi, walaupun kita sudah tua sebenarnya, ya perlu do sali-sali maksore kate. Aw nangan do ko kamu amang. Dijabu, ikaw masore ko. Padahal semuanya itu, tapi artinya di situ bahwa kecantikan itu adalah kecantikan yang dalam. Bukan hanya maksud. Kemudian berinatan nama saya
luar. Karena apa? Mengandalkan kecantikan luar fisik saja, bukan mengandalkan cinta yang daripada Tuhan. Tung nabo hape gantengna, tung nabo hape cantikna inatan yang kadongan, amat tanya kadongan. Ketika kita berprinsip bahwa Tuhan memilih ini pendampingku, maka badai apapun datang, kita tidak akan goyah dan goyang. Alani mahamuna 2. Besok sudah mengarungi bahtera rumah tangga. Ketika Anda Sri Mulyani leleng dumo, unang murhing bogi mate, unang murpo. Ay leleng ako dumo, odo habe si Pak Aslim, dumo. Yang bedisi Kristus na hadir. Nah ketika juga amat terleleng dumo, muruk si Sri Mulyani, marah si Sri Mulyani. Memang kau lama-lama kali bangun, memang dasar pemalas kau. Sudah ada di situ iblis dan bukan Kristus lagi yang berdiri di situ. Tetapi ketika dimulai dengan senyuman yang manis, Pak bangunlah, udah sore, udah pagi, Bang bangunlah. Mula magdumoy Bapak si Samuel, mula nga terliling, bangun Raja ni Huda, ngatung tiurari, ni kudo dakya, tahan na Pak, udah pagi, dah. Raja ni Huda, ngadungo ma, ngatiurari, banyon halakna, boleh disukun. Maka ketika dia seperti itu kung saping nedor, wajar mo tempat tidur, bangun, adong kesenyuman, senyum maparjolo. Jadi diawali dengan keceriaan. Romai bana, bangun muel, ayo berdoa. Diawali penuh kesukacitaan, maka ditutup juga dengan sukacita dan damai sejahtera. Tapi mau ngapar jolo inat tamurking, holan na dungo, holan na liling dungo, bah, makana adong do halak kita, bibirna adong 100 itu bibir. Apalagi yang kena poso, alanya kalau marcurmin nanti, lalu tuh buat kalau nanti suruh kalau misal curmin kok, jangan dicurmin itu kan di perjalanan ke rumah, kalau kena poso. Jadi bibir yang kena poso, mulai 100 itu bibir. Apa Tuhan menciptakan oleh Tuhan bibir deh. Nah dia bibir dalam foto. Napa jolo mulai mahon ku jelas